Ikan merupakan sumber makanan yang sangat banyak mengandung nutrisi penting. Bahkan di dalam ikan, terkandung berbagai lemak seperti omega 3 yang dibutuhkan dan baik untuk tubuh. Jadi tidak heran jika banyak ahli menyarankan untuk mengonsumsi. Salah satu jenis ikan yang memiliki kandungan yang baik adalah ikan bawal. Ada banyak manfaat ikan bawal yang tidak kalah dengan ikan lainnya. Nah, untuk itu, mari kita sedikit mengenal ikan bawal. Bentuk tubuh ikan bawal air tawar ini mengingatkan kita pada bentuk piranha yang terkenal karena suka makan daging dengan cepat. Kedua ikan tersebut berasal dari daerah yang sama, yaitu Sungai Amazon dari Amerika Selatan. Ikan bawal berkembang biak dengan baik di beberapa negara Amerika Selatan, di antaranya Venezuela, Kolombia, Peru, Ekuador, Brazil, dan Argentina. Selain ditemukan di Sungai Amazon, ikan bawal juga dapat dijumpai di anak-anak Sungai Amazon dan lembah Sungai Orinoco, serta daerah aliran Sungai Rio de la Plata. Nah, ikan bawal dimasukkan ke Indonesia dari Brazil pada tahun 1986 oleh sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang usaha budidaya ikan konsumsi loh. Dulu saat awal-awal masuk ke Indonesia, ikan bawal dijadikan sebagai ikan hias yang ditempatkan di akuarium ataupun kolam hias di halaman rumah. Tetapi lama-kelamaan, tren untuk menjadikan ikan bawal air tawar sebagai ikan hias tidak berkembang sepesat sebagai ikan konsumsi, sehingga ikan bawal air tawar lebih dominan dipelihara sebagai ikan konsumsi. Kalau kita perhatikan dari arah samping, tubuh bawal tampak membulat dengan perbandingan antara panjang dan tinggi 2:1. Bila dipotong secara vertikal, bawal memiliki bentuk tubuh pipih dengan perbandingan antara tinggi dan lebar tubuh 4:1. Bentuk tubuh seperti ini menandakan gerakan ikan bawal tidak cepat seperti ikan lele atau grass carp. Ikan bawal memang lambat seperti ikan gurame. Sisiknya kecil berbentuk ctenoid. Setengah bagian sisik belakang menutupi sisik bagian depan. Warna tubuh bagian atas abu-abu gelap, sedangkan bagian bawah berwarna putih. Pada bawal dewasa, bagian tepi sirip perut, sirip anus, dan bagian bawah sirip ekor berwarna merah. Nah, warna merah ini merupakan ciri khusus bawal, sehingga oleh orang Inggris dan Amerika disebut red belly pacu. Dibanding dengan badannya, bawal memiliki kepala kecil dengan mulut terletak di ujung kepala, tetapi agak sedikit ke atas. Matanya kecil dengan lingkaran berbentuk seperti cincin, rahangnya pendek dan kuat, serta memiliki gigi seri yang tajam. Bawal memiliki 5 buah sirip, yaitu sirip punggung, sirip dada, sirip perut, sirip anus, dan sirip ekor. Bawal tergolong omnivora pada masa kecilnya, namun setelah besar, bawal lebih bersifat karnivora alias pemakan daging. Membedakan bawal jantan dan betina pada saat masih kecil memang sulit. Beberapa tanda yang bisa dilihat adalah bawal betina memiliki tubuh yang lebih gemuk, sedangkan bawal jantan selain lebih langsing, warna merah pada perutnya lebih menyala. Apabila sudah matang gonad, perut betina akan terlihat gendut dan gerakannya lamban. Adapun bawal jantan, selain agresif juga akan mengeluarkan cairan berwarna putih susu bila dipijat ke arah anus. Seperti ikan lainnya, bawal pun biasanya memijah pada awal dan selama musim hujan. Di Brazil dan Venezuela, kejadian itu terjadi pada bulan Juni dan bulan Juli. Adapun di negara-negara lainnya, bawal dapat mengikuti musim yang ada. Misalnya di Indonesia, kematangan gonad bawal terjadi pada bulan Oktober sampai April. Sebelum musim pemijahan tiba, induk yang sudah matang akan mencari tempat yang cocok untuk melakukan pemijahan. Daerah yang paling disukai adalah hulu sungai yang biasanya pada musim kemarau kering, sedangkan pada musim hujan tergenang. Daerah yang seperti ini memberikan rangsangan dalam memijah. Dalam bak budidaya saat pemijahan berlangsung, induk jantan akan mengejar induk betina. Induk betina kerap kali akan membalas dengan cara menempelkan perut ke kepala induk jantan. Ini jenis yang big size ya, yang A, ukuran yang A, kira-kira 2. Apabila telah sampai puncaknya, induk betina akan mengeluarkan telur dan induk jantan akan mengeluarkan sperma.
Telur yang telah keluar akan dibuahi di dalam air. Ikan bawal merupakan ikan budidaya yang masih cukup baru diperkenalkan di industri perikanan Indonesia. Namun karena hasil penyebarannya mendapat respons dari para petani ikan, jumlah konsumsi ikan bawal semakin hari semakin meningkat. Ikan bawal memiliki rasa daging yang gurih dan enak, meski cukup banyak duri pada dagingnya. Begitulah kira-kira asal-usul dan seluk-beluk ikan bawal. Gimana? Tertarik untuk budidaya ikan bawal air tawar? Tulis komentarmu di bawah ya. Simak juga video-video lainnya yang tertera di deskripsi. Pastikan kamu telah berlangganan channel ini biar gak ketinggalan video amazing lainnya. Pastikan juga kalau kamu sudah menyalakan lonceng notifikasinya ya. Sampai jumpa!